Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hervan dan teman-teman semua. Kami dari kelompok L'Oreal ingin melakukan presentasi terkait penerapan Green Management pada perusahaan L'Oreal. Kami beranggotakan saya sendiri Putri Dwi Puspitasari dan Syafrina Nuen Angeli serta Anissa Septiani. Next. Yang pertama itu terkait pengelolaan limbah L'Oreal. Next. L'Oreal Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam pengelolaan limbah produknya. Melalui program L'Oreal for the Future, L'Oreal Indonesia berupaya mengurangi penggunaan plastik baru atau virgin plastik dan meningkatkan daur ulang kemasan produknya. Perusahaan menargetkan pengurangan 78% penggunaan virgin plastik dan pengumpulan kembali sebesar 26% sampah kemasan pada tahun 2025. Next. Terdapat 3 strategi utama yang digunakan oleh L'Oreal untuk menjalankan program ini. Yang pertama yaitu mengurangi intensitas kemasan produk dengan menargetkan pengurangan 20% intensitas kemasan produk di tahun 2030. Yang kedua, menggunakan bahan daur ulang untuk kemasan, penggunaan 100% bahan daur ulang pada kemasan plastik rigid di tahun 2025. Dan yang ketiga itu mengumpulkan serta mendaur ulang sampah pasca konsumen melalui kolaborasi Garnier dan e-recycle serta kolaborasi bersama Indonesia Packaging Recovery Organization atau IPRO. L'Oreal juga telah melaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup terkait peta pengurangan sampahnya. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap regulasi nasional dalam pengelolaan sampah. Next. Selanjutnya itu ada terkait rantai pasok pada brand L'Oreal. Next. Yang pertama, perencanaan permintaan atau demand forecasting. L'Oreal menggunakan analisis data canggih untuk memprediksi permintaan pasar secara akurat. Hal ini memungkinkan perusahaan merespon tren konsumen dengan cepat dan menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Yang kedua, manajemen persediaan atau inventory management. Dengan lebih dari 50.000 pemasok dan 500.000 titik distribusi global, L'Oreal mengelola persediaan secara real-time untuk memastikan ketersediaan produk di berbagai saluran termasuk e-commerce, retail, dan salon kecantikan. Yang ketiga itu produksi dan manufaktur. L'Oreal memiliki lebih dari 40 pabrik di seluruh dunia, termasuk fasilitas di Indonesia yang telah mencapai 100% penggunaan energi terbarukan. Terus yang keempat itu ada distribusi dan logistik. Di Indonesia, L'Oreal bekerja sama dengan mitra distribusi seperti AAM untuk menjangkau berbagai saluran distribusi termasuk toko retail, apotek, dan salon. Yang kelima itu ada penggunaan teknologi dan digitalisasi. L'Oreal memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok termasuk penggunaan data analitik dan sistem manajemen rantai pasok yang terintegrasi. Dan yang terakhir itu ada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. L'Oreal bertanggung jawab pada praktik keberlanjutan termasuk penggunaan bahan baku yang dapat dilacak asal-usulnya dan bekerja sama dengan pemasok untuk mengurangi jejak karbon. Perusahaan ini juga aktif dalam inisiatif sosial untuk mendukung komunitas lokal. Next. Selanjutnya, desain produk ramah lingkungan pada brand L'Oreal. Pada brand L'Oreal sendiri, mereka menciptakan sebuah sistem yang namanya SPOT, yaitu Sustainable Product Optimization Tool. SPOT ini adalah alat untuk mengukur dampak lingkungan dari produk-produk yang diproduksi oleh PT L'Oreal. Berdasarkan pada metodologi yang dikembangkan dan dengan bantuan para ahli. Di mana ini adalah sebuah pengembangan yang unik, karena alat ini tuh mengukur dampak lingkungan yang dihasilkan dari produk-produk yang mereka hasilkan. Nah, dari spot ini sendiri mereka sudah mengimplementasikan pada produk-produk yang berada di brand L'Oreal, di grup L'Oreal sejak tahun 2017, yang secara penuh mereka sudah berintegrasi untuk meluncurkan produk baru dengan memungkinkan hal-hal seperti mengevaluasi dampak pada masyarakat, lingkungan, dan juga mengidentifikasi untuk langkah-langkah perbaikannya. Selanjutnya, untuk mengurangi dampak yang dilakukan oleh suatu produk dan memantau kemajuan beberapa area perbaikan seperti jejak lingkungan, kemasan, dan formula.
Sebagai hasilnya, 100% dari produk yang dikenalkan sejak tahun 2023 itu, mereka sudah bekerja untuk membuat dampak lingkungan yang lebih baik, yaitu produknya bisa diakses secara bebas karena sistem pelabelan lingkungan yang membantu konsumen untuk mencerminkan rekomendasi di Eropa pada bidang ini. Selain itu, L'Oreal juga mendesain kemasan untuk mengurangi dampak lingkungan dengan tabung atau cup yang biasanya digunakan pada kemasan-kemasan seperti facial wash, mereka menggunakan campuran kertas. Selain itu, mereka juga mengurangi berat kaca, yang mana hingga tahun berat kaca di produk L'Oreal sendiri udah berkurang sebanyak 20%. Selanjutnya, produknya itu juga bisa diisi ulang, seperti contohnya parfumnya dari Myself. Jadi mereka kalau dengan bawa botolnya itu mereka bisa mendapatkan diskon untuk pengisian kembali di produknya. Oke, selanjutnya ini bagaimana sih L'Oreal mengedukasi konsumennya tentang mengenai produk mereka? Next. Nah, yang pertama ini jadi L'Oreal tuh punya sistem yang namanya Product Environmental and Social Labeling. Jadi di setiap produk itu dinilai dari A sampai E berdasarkan 14 faktor lingkungannya. Misalnya tuh seperti emisi gas rumah kaca, penggunaan air, sampai keanekaragaman hayati. Nah, yang menarik ini penilaian itu nggak cuma dari sisi produksi, tapi juga sampai ke daur ulangnya juga. Jadi mengenai siklus produknya juga dari awal pembuatan hingga produk tersebut sudah dengan konsumennya dan sampai habis. Nah, jadi uh, dari label ini bisa kita lihat ya bahwa di website merek-merek mereka kayak Garnier, L'Oreal Paris sampai La Roche-Posay. Nah, dari sini konsumen bisa belajar nih dan jadi lebih paham mana produk yang lebih ramah lingkungan. Next. Yang kedua ini L'Oreal tuh ikut dalam konsorsium Eco Beauty Score. Jadi ini tuh kayak kolaborasi antara 70 perusahaan di industri kosmetik. Tujuannya itu untuk bikin standar global soal cara menilai dampak lingkungan dari produk kecantikan. Nah, dengan adanya standar ini, konsumen bisa lebih gampang membandingkan produk antar merek dan belajar untuk memilih produk yang paling bertanggung jawab terhadap lingkungan. Next. Yang ketiga, kampanye uh, trans- transparansi informasi produk. Jadi dengan transparansi informasi produk ini, L'Oreal bisa mengedukasi langsung ke konsumennya itu melalui produk-produknya. Jadi informasi uh, informasi tersebut ada di tangan konsumennya langsung. Jadi tinggal keputusan konsumennya ini mau milih untuk melakukan green atau tidak gitu. Nah, selanjutnya ini ada komitmen terhadap keberlanjutan hingga 2030. Jadi L'Oreal ini juga L'Oreal punya program besar namanya L'Oreal for the Future. Nah, target mereka sampai tahun 2030 itu kayak meliputi mengurangi 50% jejak karbon per produk. Uh, Lalu dan pastinya tuh semua produk mereka dirancang dengan prinsip keberlanjutan dari formulanya sampai ke kemasannya. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau L'Oreal itu bukan cuma mengajak tapi juga memberi contoh nyata. Next. Kesimpulan, L'Oreal secara konsisten menerapkan prinsip green management melalui pengelolaan limbah, inovasi kemasan ramah lingkungan, serta pemanfaatan teknologi seperti SPOT. Nah, perusahaan juga aktif mengedukasi konsumen melalui pelabelan dampak lingkungan, kampanye berkelanjutan, dan transparansi informasi produk. Seluruh inisiatif ini menjadi bagian dari program L'Oreal for the Future sebagai wujud komitmen jangka panjang menuju keberlanjutan hingga tahun 2030. Next.
Oke, sekian presentasi mengenai green management di perusahaan L'Oreal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.